Haleluya. Shalom. Alain, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 September 2024. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap belajar dan memahami akan sabda Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai dengan 12 dan bab 8 ayat 8 serta Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus dalam kasihnya, kita akan mengaguminya, saudara. Perkataannya itu adalah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Sungguh kasih yang diberikan Yesus kepada kita semua ini, saudara, sangatlah luar biasa, di mana kita takkan dapat membayangkan pengorbanan kasihnya kepada kita. Perkataan Yesus ini ditegaskan kembali dalam Injil hari ini, saudara, sebagai bukti nyata kasihnya, di mana Tuhan Yesus sampaikan kepada muridnya dengan berkata, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Lukas 9 ayat 44. Bagaimana reaksi para murid saudara saat itu? Ternyata saudaraku yang terkasih, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Lukas 9 ayat 45. Nah, saudaraku yang terkasih, kita pun saudara sering seperti para murid di mana kesulitan untuk memahami sabda Tuhan. Kita merasa kesulitan dan tidak mudah untuk dipahami. Maka kita tidak tertarik untuk membaca Alkitab. Kita lebih mudahnya untuk membaca komik, nonton drakor, nonton YouTube, dan lain-lain sebagainya, saudara. Bagi kita itu semua mudah, gampang sekali. Tetapi jangan membaca kitab suci. Kita mengalami kesulitan untuk memahaminya, maka kita menarik diri. Betulkah itu, saudara? Memang tidak mudah bagi kita dapat memahami sabda-sabda Tuhan Yesus seperti halnya para rasul pada waktu itu. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, para rasul tidak diam hanya sampai di situ saja, saudara. Para murid tetap mengikuti Yesus, tetap melakukan apa yang dilakukan Yesus, saudara. Dengan berjalan waktunya dan setelah peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus, barulah saudara terkasih para murid memahami akan sabda Yesus. Regi hari ini saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap dapat belajar dan belajar serta memahami akan sabda Tuhan Yesus, saudara. Jangan berhenti membaca kitab suci dikala kita mentok, tak mengerti, tak memahaminya, saudara. Tetapi kita mau tetap membaca dan minta bimbingan Roh Kudus agar kita diterangi dan dapat mengerti apa yang ada di dalam sabda itu. Kita harus memiliki sikap yang baru, saudara, dalam melihat dan membaca kitab suci. Kita perlu ada rasa cinta dan rindu, saudara, akan kitab suci. Jadikan, saudara, gaya mode hidup kita untuk selalu membaca kitab suci. Agar dapat lebih mudah memahami, kita perlu, saudara, langsung mempraktekkan
melakukan apa yang disabdakan saudara, maka dalam mempraktekkan itulah kita akan menemui jawaban yang kita cari saudara. Dengan demikian kita akan memahami sabda Tuhan Yesus itu. Karena sabda Tuhan itu adalah kehidupan, maka kita pun harus menghidupkannya dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakannya secara real di dalam kehidupan kita dengan melakukannya, dengan bertindak saudara. Yang kita perlukan saat membaca kitab suci saudara adalah tuntunan Roh Kudus dan kesabaran hati serta ketekunan. Yakinlah saudara, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita. Mari saudara, jangan berhenti untuk membaca kitab suci. Dengarlah selalu akan sabda-sabda Tuhan dan jadikanlah gaya model hidup kita untuk selalu membaca kitab suci. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.